Pernahkah Anda bertanya, mengapa ada orang yang ilmunya tinggi, lisannya halus, tindakannya tenang, namun kehadirannya justru membuat suasana menjadi damai, seolah tanpa berkata apapun, ia telah mengajarkan sesuatu yang dalam. Bukan karena kepintarannya, bukan pula karena kekuasaannya. Ada sesuatu yang lebih sunyi, lebih halus, dan jauh lebih dalam dari sekadar pengetahuan. Orang-orang Jawa kuno menyebutnya budi luhur. Budi luhur bukan sekadar etika. Ia bukan aturan sopan santun, bukan pula kumpulan nasihat moral yang dihafalkan. Budi luhur adalah buah. Buah tertinggi dari sebuah perjalanan panjang kesadaran. Ia tidak bisa dipaksakan, tidak bisa dipamerkan, dan tidak lahir dari kegaduhan. Ia tumbuh dari batin yang telah melalui pengendapan, keheningan, dan pemahaman yang jernih tentang diri, serta kehidupan. Di zaman sekarang, banyak orang mengejar kesadaran, berbicara tentang terjaga, sadar diri, atau pencerahan. Namun anehnya, semakin banyak istilah yang digunakan, semakin sedikit keteduhan yang terasa. Disinilah rahasia lama itu kembali relevan. Kesadaran sejati selalu berbuah pada akhlak batin yang luhur. Jika tidak, maka ia hanyalah kesadaran yang berhenti di kepala, bukan yang turun ke rasa. Video ini akan mengajak Anda menyusuri lapisan terdalam dari makna budi luhur, bukan sebagai konsep kuno yang usang, melainkan sebagai puncak kesadaran manusia yang justru sangat dibutuhkan hari ini. Kita akan membuka tabir sejarah dan filsafatnya, menelusuri mengapa ajaran ini dulu dijaga rapat oleh para leluhur, dan mengapa ia tidak diajarkan secara terang-terangan kepada semua orang. Lebih dari itu, kita akan melihat bagaimana budi luhur bukan tujuan yang dikejar, melainkan konsekuensi alamiah dari batin yang telah matang. Ia hadir tanpa sorak, tanpa klaim, tanpa simbol. Justru dalam kesederhanaannya, ia memancarkan wibawa yang tidak dibuat-buat. Jika Anda siap untuk menyelami kebijaksanaan yang tidak berteriak, namun berbicara langsung ke dalam jiwa, maka perjalanan ini baru saja dimulai. Karena budi luhur bukan tentang menjadi lebih tinggi dari orang lain, melainkan tentang menjadi utuh sebagai manusia. Sebelum kita melangkah lebih dalam, izinkan saya mengajak Anda sejenak untuk terlibat secara langsung. Tuliskan di kolom komentar, dari kota mana Anda menyimak video ini? Mari kita lihat sejauh mana kebijaksanaan ini berjalan. Apakah ia hanya berputar di satu tempat, atau diam-diam telah menembus batas kota, pulau, bahkan lintasan batin manusia modern? Karena pengetahuan sejati selalu menemukan jalannya sendiri. Sekarang, kita kembali ke akar. Dalam khazanah kebijaksanaan Nusantara, khususnya Jawa kuno, budi luhur bukanlah istilah yang muncul secara sembarangan. Kata budi tidak sekadar berarti akal atau pikiran, melainkan daya batin yang mampu membedakan yang halus dari yang kasar, yang benar dari yang menipu, yang sejati dari yang semu. Sementara luhur menunjuk pada ketinggian, bukan secara sosial, melainkan secara kualitas kesadaran. Dalam naskah-naskah lama seperti Serat Wedhatama, Serat Wulangreh, hingga ajaran-ajaran lisan para resi dan pujangga, budi luhur diposisikan sebagai puncak dari perjalanan batin manusia. Ia bukan langkah awal, justru ia adalah hasil akhir dari laku panjang, pengendalian diri, pengenalan rasa, dan penjernihan niat. Menariknya, ajaran ini jarang disampaikan secara gamblang. Para leluhur tidak mengajarkannya seperti pelajaran di kelas. Ia disisipkan dalam tembang, simbol, lakon wayang, bahkan dalam petuah yang tampak sederhana. Mengapa? Karena budi luhur tidak bisa dipahami oleh batin yang tergesa-gesa. Jika ia diberikan terlalu cepat, ia akan berubah menjadi topeng kesalehan, bukan kedewasaan jiwa. Dalam filsafat kuno, dikenal keyakinan bahwa tidak semua kebenaran aman jika dibuka kepada semua orang pada waktu yang sama. Bukan karena kebenaran itu eksklusif, tetapi karena kesiapan batin setiap manusia berbeda. Disinilah budi luhur menjadi pengetahuan
yang disembunyikan di tempat terbuka, terlihat namun tidak terbaca oleh mereka yang hanya mencari kekuatan, kesaktian, atau pengakuan. Banyak peradaban besar runtuh bukan karena kehilangan teknologi, melainkan karena kehilangan budi. Ketika kecerdasan tidak lagi dibimbing oleh keluhuran batin, maka ilmu berubah menjadi alat penaklukan, bukan pembebasan. Leluhur kita memahami bahaya ini sejak dini. Maka, mereka menekankan satu prinsip sunyi. Setinggi apapun kesadaran seseorang, ukurannya selalu terlihat dari perilakunya saat tidak diawasi. Dalam konteks inilah, budi luhur menjadi semacam penanda. Ia menandai manusia yang telah pulang ke dirinya sendiri. Manusia yang tidak lagi bereaksi berlebihan, tidak sibuk membenarkan diri, dan tidak merasa perlu merendahkan orang lain untuk terlihat tinggi. Ia tidak haus pujian karena ia telah berdamai dengan pusat dirinya. Namun, seiring waktu, makna ini menyempit. Budi luhur direduksi menjadi sopan santun luar, etika sosial, atau sekadar citra baik. Padahal, dalam ajaran aslinya, budi luhur adalah buah kesadaran sejati, dan buah tidak pernah muncul sebelum akarnya kuat dan batangnya kokoh. Di bagian selanjutnya, kita akan mulai membedah akar itu. Dari mana kesadaran sejati tumbuh dan mengapa hanya sedikit yang benar-benar sampai pada buahnya. Sebelum kita melangkah lebih jauh, izinkan saya menyampaikan satu hal dengan lembut. Untuk bagian ini, tidak perlu terburu-buru. Jika Anda sedang mendengarkan, biarkan tubuh tetap rileks. Jika mata Anda terbuka, biarkan ia menatap tanpa mencari apapun. Jika pikiran mulai berkelana, tidak apa-apa. Cukup sadari, lalu kembali. Tetaplah menonton dengan tenang, karena apa yang akan kita bahas tidak bekerja di kepala saja, tetapi perlahan meresap ke dalam rasa. Tarik napas sejenak dan hembuskan perlahan. Sekarang, kita mulai. Budi luhur tidak pernah lahir dari niat untuk menjadi baik. Inilah paradoks pertama yang sering tidak disadari. Semakin seseorang berusaha terlihat luhur, semakin besar kemungkinan ia masih berjarak dengan keluhuran itu sendiri. Leluhur memahami satu hukum batin yang sunyi. Kesadaran sejati selalu bekerja dari dalam keluar, bukan sebaliknya. Bayangkan sebuah mata air di tengah hutan. Ia tidak berisik, tidak memanggil siapapun, tidak mengiklankan dirinya. Namun, siapapun yang mendekat akan merasakan kesejukannya. Budi luhur bekerja dengan cara yang sama. Ia bukan hasil dari latihan pencitraan moral, melainkan konsekuensi alami dari batin yang telah jernih. Akar dari budi luhur adalah kesadaran yang mampu menyaksikan dirinya sendiri. Bukan kesadaran yang sibuk menilai orang lain, tetapi kesadaran yang mengenali gerak batinnya sendiri, amarah yang muncul, keinginan yang menyelinap, ego yang ingin diakui. Selama semua itu masih dianggap sebagai aku, maka budi luhur belum bisa tumbuh. Dalam laku batin Jawa, ada pemahaman halus bahwa manusia memiliki lapisan-lapisan kesadaran. Lapisan terluar adalah reaksi, marah, senang, tersinggung, bangga. Di bawahnya ada niat. Lebih dalam lagi, ada rasa sejati. Dan di pusat terdalam, ada kesadaran yang hanya menyaksikan, diam, luas, dan tidak membutuhkan pembenaran. Ketika seseorang mulai hidup dari lapisan terdalam ini, sesuatu berubah secara alami. Ia tidak lagi mudah terpancing, bukan karena ia menahan diri, tetapi karena ia tidak lagi dikuasai. Dari sinilah budi luhur mulai bersemi, bukan sebagai aturan, melainkan sebagai keadaan batin. Perhatikan orang-orang yang benar-benar matang jiwanya. Mereka tidak banyak berbicara tentang kebijaksanaan. Mereka tidak tergesa membenarkan diri. Bahkan seringkali mereka tampak biasa saja. Namun kehadirannya menenangkan. Kata-katanya tidak melukai. Diamnya tidak mengancam. Ini bukan hasil latihan retorika, melainkan buah dari kesadaran yang telah selesai berdamai dengan dirinya sendiri. Di titik ini, banyak orang keliru. Mereka mengira budi luhur adalah hasil dari menekan hawa nafsu. Padahal, yang ditekan selalu menunggu kesempatan
untuk meledak. Leluhur mengajarkan pendekatan yang lebih dalam, dipahami, bukan dilawan. Ketika dorongan batin disadari sepenuhnya, ia kehilangan cengkeramannya. Dari pemahaman itulah keluhuran lahir dengan sendirinya. Jika saat ini Anda merasa pikiran mulai melambat, itu pertanda baik. Biarkan saja, tidak perlu dipercepat. Pengetahuan jenis ini memang tidak datang seperti informasi. Ia datang seperti pengenalan kembali, seolah Anda sedang mengingat sesuatu yang sebenarnya sudah lama ada di dalam diri. Dan mungkin tanpa Anda sadari, cara Anda mendengarkan sekarang sudah sedikit berbeda dari tadi. Lebih hening, lebih hadir. Namun perjalanan ini belum selesai. Apa yang baru kita sentuh hanyalah permukaan dari makna budi luhur. Masih ada lapisan-lapisan yang lebih dalam, termasuk kesalahpahaman besar yang membuat banyak orang merasa sudah sadar, padahal baru berdiri di ambang pintu. Di bagian berikutnya, kita akan masuk ke wilayah yang jarang dibicarakan, tentang bayangan kesadaran, jebakan keluhuran palsu, dan mengapa justru orang yang benar-benar luhur sering tidak menyadari keluhurannya sendiri. Sebelum kita melangkah lebih dalam ke bagian ini, saya ingin mengajak Anda kembali terlibat. Tuliskan di kolom komentar, apa makna budi luhur menurut pemahaman Anda sejauh ini? Tidak perlu benar, tidak perlu sempurna. Tulis apa yang Anda rasakan, bukan apa yang Anda pikirkan seharusnya benar. Karena seringkali, kejujuran batin jauh lebih dekat pada kebenaran daripada definisi yang indah. Sekarang, mari kita lanjutkan dengan tenang. Ada satu kenyataan yang jarang dibicarakan. Kesadaran memiliki bayangan. Semakin seseorang merasa sudah sampai, disitulah bahaya justru mengintai. Leluhur menyebutnya sebagai keluhuran yang berhenti di permukaan. Tampak terang, tetapi rapuh. Inilah yang membuat banyak orang terjebak dalam apa yang bisa disebut sebagai keluhuran palsu. Keluhuran palsu lahir ketika ego berhasil menyamar sebagai kebijaksanaan. Ia berbicara lembut, namun di dalamnya masih ada kebutuhan untuk diakui. Ia tampak rendah hati, namun mudah tersinggung ketika tidak dihormati. Ia merasa sudah memahami kehidupan, tetapi diam-diam menilai mereka yang belum sadar. Budi luhur yang sejati tidak pernah sibuk membandingkan. Ia tidak membutuhkan cermin sosial untuk memastikan nilainya. Justru, salah satu tanda terdalam dari budi luhur adalah ketiadaan kebutuhan untuk merasa lebih benar. Disinilah paradoks besar itu muncul. Orang yang benar-benar luhur seringkali merasa dirinya biasa saja. Ia tidak melihat dirinya sebagai sosok istimewa, karena kesadarannya tidak lagi berputar di sekitar aku. Sebaliknya, mereka yang sering mengklaim telah mencapai kesadaran tinggi justru masih berkutat pada pusat yang sama, identitas diri. Dalam filsafat batin Jawa, dikenal pemahaman bahwa kesadaran sejati itu ngelegawa, luas, lapang, dan tidak kaku. Ia mampu menerima kenyataan tanpa harus menyukainya, dan mampu menolak tanpa kebencian. Dari kelapangan inilah lahir sikap adil, welas asih, dan kebijaksanaan yang tidak dibuat-buat. Banyak mitos beredar bahwa budi luhur identik dengan kelemahan, bahwa orang yang terlalu halus akan mudah dimanfaatkan. Ini adalah kesalahpahaman besar. Keluhuran batin tidak menghilangkan ketegasan, justru ia melahirkan ketegasan yang bersih, tanpa amarah, tanpa dendam, tanpa keinginan melukai. Orang dengan budi luhur tahu kapan harus diam dan kapan harus berdiri tegak. Bukan karena ego ingin menunjukkan kuasa, tetapi karena kesadaran memahami batas. Ketegasan yang lahir dari kejernihan batin terasa berbeda. Ia tenang, tidak reaktif, dan tepat sasaran. Jika Anda jujur mengamati diri sendiri, mungkin Anda pernah berada di dua posisi ini. Merasa sudah memahami, lalu tersinggung ketika diuji. Merasa tenang, lalu goyah ketika dipancing. Ini bukan kegagalan. Justru ini adalah cermin yang jujur. Kesadaran tumbuh bukan dari klaim, melainkan dari keberanian melihat bayangan diri tanpa menghakimi. Biarkan pemahaman ini mengendap sejenak. Tidak perlu ditarik kesimpulan cepat, dan
Sekali lagi, saya ingin mendengar suara Anda. Di bagian mana dari pembahasan ini yang paling mengena atau justru membuat Anda terusik? Tuliskan di komentar. Kadang, satu kalimat jujur bisa membuka pintu kesadaran yang selama ini tertutup. Di bagian selanjutnya, kita akan membawa semua pemahaman ini turun ke ranah kehidupan sehari-hari. Bagaimana budi luhur tidak hanya dipahami, tetapi dihidupi di rumah, di pekerjaan, dalam konflik, dan dalam kesendirian. Sekarang, mari kita turunkan semua yang telah kita bicarakan ke tanah kehidupan sehari-hari. Karena kebijaksanaan yang tidak menyentuh laku, pada akhirnya hanya akan menjadi pengetahuan yang indah, namun hampa. Budi luhur tidak menuntut Anda mengubah dunia. Ia hanya meminta satu hal yang sederhana, namun berat, hadir sepenuhnya dalam setiap keadaan. Saat Anda berbicara, sadari nada suara Anda. Saat Anda diam, sadari apa yang bergerak di dalam dada. Disitulah latihan sejati dimulai, bukan di tempat sunyi yang jauh, melainkan di tengah keramaian hidup. Dalam keluarga, budi luhur hadir sebagai kesabaran yang tidak dipaksakan. Bukan menahan marah sambil menggerutu di dalam, melainkan memahami dari mana kemarahan itu muncul. Ketika rasa ingin menang muncul, tarik jarak sejenak. Bukan untuk mengalah, tetapi untuk melihat lebih jernih. Banyak konflik selesai bukan karena siapa yang benar, melainkan karena ada satu batin yang cukup dewasa untuk tidak bereaksi. Di tempat kerja, budi luhur menjelma sebagai tanggung jawab tanpa banyak pamer. Anda bekerja dengan sungguh-sungguh, bukan demi pujian, tetapi karena kesadaran memahami amanah. Ketika diapresiasi, Anda bersyukur tanpa mabuk. Ketika tidak dilihat, Anda tetap utuh. Inilah kekuatan sunyi yang sering luput diperhatikan, namun justru paling kokoh. Dalam menghadapi ketidakadilan, budi luhur bukan berarti pasrah tanpa sikap. Ia mengajarkan perlawanan yang bersih, tegas tanpa kebencian, berani tanpa kesombongan. Anda berbicara seperlunya, bertindak seperlunya, lalu melepaskan hasilnya. Karena batin yang telah jernih tidak menggantungkan kedamaian pada respons orang lain. Ada satu latihan sederhana yang diwariskan secara lisan oleh para leluhur. Menunda reaksi, bukan menekan, tetapi memberi ruang. Ketika emosi muncul, jangan langsung dipercaya. Amati seperti awan yang lewat. Dalam ruang jeda itulah budi luhur tumbuh. Semakin sering ruang ini hadir, semakin sedikit penyesalan yang lahir dari ucapan dan tindakan. Banyak orang gagal mempraktikkan keluhuran bukan karena tidak mampu, tetapi karena terlalu keras pada diri sendiri. Mereka ingin langsung sempurna. Padahal, kesadaran tumbuh melalui pengulangan yang lembut, jatuh, sadar, bangkit, marah, menyadari, melembut. Setiap kali Anda mampu menyadari tanpa menghakimi, satu lapisan ego luruh dengan sendirinya. Jika hari ini Anda merasa belum berubah, tidak apa-apa. Perubahan batin seringkali tidak dramatis. Ia bekerja pelan, nyaris tak terlihat. Namun suatu hari, Anda akan menyadari satu hal sederhana. Anda tidak lagi mudah terguncang oleh hal-hal yang dulu menguasai Anda. Dan saat itulah, tanpa Anda sadari, budi luhur telah mulai berbuah. Di bagian terakhir nanti, kita akan menutup perjalanan ini dengan satu pertanyaan sunyi. Pertanyaan yang tidak perlu dijawab sekarang, tetapi cukup dibawa pulang dan direnungkan dalam keheningan. Kita telah berjalan cukup jauh, menyusuri lapisan kesadaran, menyingkap bayangan, dan menyentuh makna terdalam dari budi luhur. Kini, saatnya kita berhenti sejenak. Bukan untuk mengakhiri, melainkan untuk mengendapkan. Jika ada satu benang merah dari seluruh perjalanan ini, maka itulah kesadaran bahwa budi luhur bukan sesuatu yang dikejar, melainkan sesuatu yang tumbuh. Ia tidak lahir dari ambisi spiritual, tidak pula dari keinginan untuk terlihat baik. Ia muncul ketika batin tidak lagi sibuk membela diri, ketika hati berhenti berlomba, dan ketika kesadaran berani jujur melihat dirinya sendiri. Budi luhur adalah tanda bahwa seseorang telah berdamai dengan pusat dirinya.
Ia tidak sempurna, tetapi utuh. Ia tidak selalu benar, tetapi jernih. Dalam keheningannya, ia memahami bahwa hidup tidak perlu dimenangkan, cukup dihidupi dengan penuh kesadaran. Mungkin setelah menonton video ini, tidak ada perubahan besar yang terasa, tidak ada kilatan pencerahan, tidak ada sensasi luar biasa, dan itu justru pertanda baik. Karena kebijaksanaan sejati jarang datang dengan gegap gempita. Ia hadir seperti fajar, pelan, pasti, dan mengubah segalanya tanpa suara. Sekarang, izinkan saya meninggalkan Anda dengan satu pertanyaan sunyi. Jika tidak ada siapapun yang menilai, memuji, atau menghakimi, bagaimana Anda akan bersikap hari ini? Disitulah budi luhur diuji, bukan di hadapan manusia, melainkan di hadapan kesadaran Anda sendiri. Jika pembahasan ini menyentuh sesuatu di dalam diri Anda, jangan ragu untuk membagikannya. Tuliskan pemahaman atau pengalaman Anda di kolom komentar, karena seringkali kesadaran satu orang menjadi cermin bagi yang lain. Dan jika Anda merasa perjalanan batin seperti ini layak untuk terus diselami, Anda tahu apa yang perlu dilakukan. Tetaplah bersama kanal ini. Bukan untuk mencari jawaban cepat, tetapi untuk berjalan lebih jujur. Karena pada akhirnya, budi luhur bukan tentang menjadi orang lain, melainkan tentang pulang sepenuhnya menjadi diri sendiri.